Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimagis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali hadir dalam program acara Renungan di bawah naungan Al-Quran. Bersama guru kita telah hadir Ustadz Husein Alatas, dan juga hadir di kesempatan ini ada Pak Safril Lubis yang insya Allah akan menggali bahasan di kesempatan ini mengenai menyikapi konflik Iran-Israel. Nah, di mana di antara dampaknya adalah masalah-masalah kelangkaan bahan makanan. Nanti Pak Safril akan menyampaikan pengantarnya seperti apa. Namun sebelum kita mulai, kita akan awali dengan pembacaan Quran surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustaz Husein Alatas. Kami bisa langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, telah kita buka bersama renungan di bawah naungan Al-Quran ini dengan baca surah Al-Fatihah bersama yang dipimpin oleh Ustaz Husein Alatas. Selanjutnya pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Safril Lubis, ya sudah kita kenal Pak Safril juga pemerhati mengenai pangan dan juga beberapa kali siaran dengan Ustaz Husein terkait produktivitas nih. Ini sangat terkait nih. Kami persilakan Pak Safril untuk menyampaikan pengantarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pemirsa Rasil, beberapa pekan terakhir kita dibuat khawatir sekali dengan apa perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, khususnya hubungan antara Iran dan Israel. Hubungan ini ditandai dengan pertukaran rudal-rudal balistik yang menghancurkan. Dampak yang kita mau bahas bukan tentang peperangan itu sendiri, tetapi apa yang akan terjadi khusus di negara kita dalam konteks meluasnya peperangan. Kalau kita baca sejarah, di samping kehancuran akibat yang dilakukan akibat persenjataan, yang terjadi berikutnya adalah kelangkaan pangan, ketiadaan pangan yang dialami oleh negara-negara, baik yang terlibat langsung dengan peperangan maupun yang terdampak dari peperangan itu sendiri. Khususnya di Indonesia, dengan penduduk sekarang di atas 270 juta, maka potensi kelangkaan pangan yang kita sebut dalam tanda petik kelaparan sangat mungkin terjadi. Nah, sebelum itu terjadi, maka seyogianya kita sebagai orang-orang yang berakal yang di Al-Quran diingatkan berkali-kali harus mempersiapkan langkah-langkah mencegah, mempersiapkan kita, keluarga kita agar dalam hal terjadinya meluasnya peperangan itu mampu menangani, memenuhi kebutuhan pangan kita walaupun dalam tingkat yang sederhana. Tentu diantaranya adalah dengan menyediakan ketersediaan pangan khususnya beras, tetapi bukan hanya itu. Diversifikasi pangan juga menjadi pilihan bagi kita. Ada beberapa pilihan pangan yang dengan cepat, contoh saja, Mas Rijal, pendengar sekalian, talas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sudah menghasilkan. Tanpa terasa, apa yang kita tanam depan rumah kita bisa menjadi salah satu tulang punggung ketersediaan pangan pada saat pangan itu sendiri langka. Mari kita tanya guru kita bagaimana dalam perspektif Al-Quran kita harus menyikapi kondisi seperti ini, langkah-langkah yang harus kita tempuh, dan bagaimana
Al-Quran mengajar kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih sebagai pembukaan begitu Mas Rizal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah ikhwan akhwat, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian-kajian yang terhubung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya, berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Pada pagi hari ini, dalam aspek ketahanan pangan, pada saat menghadapi krisis, kita ditemani oleh Bapak Syafril Lubis, Kang Rizal, begitu juga yang setia menemani kita, Setia Budi, Atep, seluruh kerabat kerja di studio bersama kita. Mudah-mudahan renungan dan kajian kita bersama-sama ini senantiasa mendapatkan perhatian keridhaan dari Allah. Allah curahkan rahmatnya, juga membimbing kita menuju jalan yang Allah ridhai, berjalan di atas tuntunan dan sunnah Nabi kita, membangun bangsa kita, negara kita, juga menjaga kesatuan kita dalam iman dan Islam, serta persaudaraan yang berasaskan saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan dari asal usul yang sama, yang menciptakan kita juga Tuhan yang sama. Maka mari kita bersatu, mari kita berjuang untuk kemajuan dan kebangkitan bangsa kita. Kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan, maka dengan sendirinya ini harus dimulai dari perhatian dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Karena mereka yang punya apa? Kebijakan dan wewenang. Ini penting sekali. Dan kebijakan ini bukan hanya fokus ya, dalam mengembangkan ya, kebutuhan pangan bangsa kita, tapi juga mencakup apa? Semua aspek yang berhubungan dan berkaitan. Dimulai dari pendidikan yang betul-betul meningkatkan moral bangsa kita, menanam di hati mereka semangat juang, kemandirian. Karena kalau moralnya tidak diperbaiki, walaupun pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar-besarnya, begitu juga pemerintah katakan memberikan perhatian dalam bidang pertanian dan saluran-saluran pangan atau produksi pangan yang bermacam-macam, ini tidak akan berguna. Jadi betul-betul moral bangsa kita ini harus diperbaiki, dipersiapkan untuk menjadi betul-betul anak bangsa yang memiliki kecintaan kepada bangsanya, negerinya, kepada sesama saudaranya, dan memiliki jiwa patriot. Tapi kalau mereka memiliki jiwa mengemis atau ingin mencari keuntungan dengan cepat, walaupun ya, membawa kerugian bagi bangsa dan negaranya, maka apapun yang kita berikan kepada mereka tidak akan berguna sama sekali. Oleh karena itu, untuk memperbaiki moral bangsa kita, kita harus menghubungkan anak bangsa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selalu ya mengingatkan mereka bahwa mereka dalam pengawasan Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Dan ini harus dicontohkan oleh para pemimpin di atas. Kalau rakyat bekerja bersusah payah, atau rakyat diberikan pendidikan untuk hidup betul-betul lurus, bersih, amanat, tanggung jawab, ya, membangun semangat kemandirian. Tapi mereka melihat para pemimpin mereka di atas tidak memberikan contoh yang baik, tapi mereka menggunakan aji mumpung selagi berkuasa, maka ini tidak akan betul-betul menimbulkan dampak yang berarti di tengah masyarakat. Tapi walaupun katakan negara dalam keadaan miskin, dalam keadaan lemah, apabila para pemimpin di atas serius bekerja, serius membangun bangsanya, mendidik rakyatnya, dan membangun betul-betul semangat ya, kecintaan kepada bangsa dan negara atas dasar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, di mana amal kita ini akan menentukan kebahagiaan kita atau kecelakaan kita. Juga amal ini akan menentukan juga kesuksesan kita dalam kehidupan dunia maupun kegagalan kita. Oleh karena itu, dalam membangun ketahanan pangan, Pak Syafril, tidak cukup hanya kita fokus ke sana, ya. Tapi aspek-aspek yang berkaitan tidak kita berikan perhatian sama sekali. Jadi pemerintah betul-betul harus serius ya, untuk betul-betul membangun ketahanan pangan. Dan mereka harus tahu, bila bangsa kita, rakyat kita mengalami krisis pangan, maka ini bisa menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan dalam negeri kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Ali mengatakan kadal fakhru an yakuna kufra. Kefakiran ini hampir atau nyaris menjerumuskan orang ke dalam kekafiran. Orang pada saat mengalami kebutuhan dan tekanan, menyaksikan istrinya butuh makan, anak-anaknya dalam keadaan lapar. Apabila orang menawarkan padanya untuk berpindah agama, ya, demi mencukupi kebutuhan pangannya, maka dari 100 orang, mungkin yang bertahan hanya 1. 99% ya, dari apa? Dari rakyat kita ini mudah sekali untuk apa? Untuk tergiur demi kelangsungan hidup mereka. Mereka pertama-tama mungkin merasa bahwa yang penting kita terima pangan, tapi hati kita beriman. Tapi lama-kelamaan di saat mereka merasakan ternyata agama, tokoh-tokoh agama tidak memberikan solusi, malah menjadi beban buat mereka, ini akan berakibat trust, kepercayaan terhadap agama ini akan apa? Akan hilang. Jadi dari mulai pemerintah, kemudian tokoh-tokoh agama, para cendekiawan kita, diiringi dengan regulasi juga yang mendukung ke arah perbaikan masyarakat kita dari sisi moral, kemudian pendidikan, ya, kemudian kebersamaan. Kebersamaan ini penting sekali. Apabila kita menyaksikan orang di sekeliling kita nih bangun di waktu pagi, ya, kemudian beramai-ramai mereka bekerja, ya. Ada yang menuju ke ladang-ladang mereka, nelayan-nelayan juga berlayar. Kemudian mereka menyaksikan juga orang-orang yang bekerja, katakan di pemerintahan atau swasta, mereka bekerja dengan rapi dan sungguh-sungguh. Ini akan membangkitkan semangat apa? Semangat perjuangan. Dulu setelah sholat subuh, petani sarapan atau bahkan tanpa sarapan, mereka berangkat ke ladang. Nanti istri mereka yang membawakan sarapan pagi dengan kopinya. Petani memacul hingga pukul 11 siang, yang muslim. Pukul 11 siang dimulai panas tinggi, mereka beristirahat. Istri mereka bawakan makanan di bakul, mereka makan. Setelah makan mereka pulang ke rumah. Laki-lakinya siap-siap untuk sholat di masjid. Sholat di masjid, mereka pulang beristirahat. Nanti sore terkadang mereka balik ke sawah untuk memperhatikan kondisi air
aliran airnya. Ya. Kalau yang hampir panen, mereka menjaga panen mereka. Dan Allah kasih, alhamdulillah pada saat itu hasil pertanian berkembang dengan pesat. Bukan hanya swasembada, bahkan kita bisa apa? Bisa mengekspor kalau kita mau pada saat itu. Sekarang para petani tidur larut malam akibat televisi, akibat gadget. Bukan hanya untuk kalangan terpelajar, para petani pun mereka mampu untuk apa? Untuk mengikuti acara-acara yang terdapat dalam jejaring sosial kita. Dari mulai TikTok, Facebook, ya. Kita nggak bakal sangka-sangka di kampung-kampung ini apa? Karena tidur larut malam, akhirnya terlambat bangun subuh, terlambat juga bekerja. Akhirnya mereka pergi ke ladang pukul 9 pagi, 10 pagi. Ini bisa merusak betul-betul apa? Jadwal pekerjaan mereka sehari-hari. Mengurangi produktivitas. Mengurangi juga produktivitas, betul enggak? Ini kan semua merupakan penyakit yang muncul akibat apa? Akibat pengabaian dari yang berwenang, tidak mendidik rakyatnya. Seharusnya kita lakukan seperti Cina. Cina itu ya, tidak sampai sekarang mereka tidak mengizinkan YouTube untuk tayang di negeri mereka. Tidak ada WA, tidak ada YouTube, ya. Semua ini dianggap racun yang bisa meracuni rakyatnya. Mereka punya alternatif yang menggantikan YouTube. Semua tayangan-tayangan pada apa? Pada situs mereka ini berisikan pendidikan yang membangkitkan kesadaran rakyat. Oleh karena itu kita saksikan ya, bagaimana semangat bekerja mereka, etos kerja mereka jauh dibandingkan kita. Ini dengan persiapan dan pendidikan. Sedangkan di Amerika saat ini, dalam karikatur digambarkan bagaimana orang-orang yang gemuk-gemuk sambil makan bekerja yang tidak maksimal. Nah, orang-orang kita juga dalam waktu bekerja banyak yang bermain-main, berleha-leha. Di saat diawasi mereka kerja, di saat tidak diawasi, ya. Kemudian disamakan antara yang bekerja serius dengan yang main-main. Akhirnya mereka pikir, ngapain saya kerja capek-capek? Dan ada lagi hal yang lain. Di mana di saat mereka bekerja, mereka tidak merasakan pekerjaan atau hasil pekerjaan mereka itu terhubung dengan mereka. Terhubung dengan bangsa mereka maupun negara mereka. Hingga tidak ada semangat juang. Mereka merasa hubungannya dengan perusahaan itu antara mereka bawahan atau katakan pekerja dan tuan. Jadi apa? Mereka hanya berharap menerima gaji dari pekerjaan mereka. Adapun hasil kerja mereka, manfaatnya kembali kepada bangsa negara, itu mereka tidak rasakan sama sekali. Coba bayangkan Kang Rizal, dia terima gaji 5 juta. Ya. Kemudian diingatkan 5 juta ini sebetulnya bukan bayaran kamu atas perjuangan kamu. Karena yang kamu lakukan, yang kamu perjuangkan, hasilnya akan kembali untuk bangsa dan negara. Dari mulai produksinya, sewaktu diekspor keluar, kita menerima juga mata uang asing. Betul enggak? Kita juga membuka lapangan pekerjaan dalam bidang distribusinya. Dan kalian semua ini merupakan pahlawan-pahlawan bangsa, pahlawan devisa, juga hasilnya untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi semua yang kalian lakukan ini kembali manfaatnya bukan hanya secara materi untuk Anda, tapi hasilnya untuk bangsa kita semuanya. Para petani juga diingatkan, Anda ini pejuang-pejuang bangsa. Anda bekerja, hasilnya bukan hanya untuk kebutuhan Anda, tapi sekian banyak orang ya, menikmati hasil Anda. Anda seorang pejuang, mujahid, dan apa yang Anda lakukan merupakan jihad di jalan Allah. Jadi biar setiap orang merasa ya, bahwa pada saat dia bekerja, pekerjaan mereka bukan hanya sebatas untuk menghasilkan uang, tapi bahagian dari jihad fisabilillah. Seperti para pejuang di hasil kru-krunya, kalau hanya mereka bekerja untuk mendapatkan beberapa juta rupiah ya, dari hasil kerja mereka, sia-sia. Pekerjaan mereka kalau mereka niatkan sebagai perjuangan di jalan Allah tidak dapat dibayar walaupun dengan 1 miliar. Tapi yang mereka terima itu merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Insya Allah rezeki mereka Allah akan limpahkan lebih besar lagi dari apa yang mereka terima. Tapi yang mereka perjuangkan ini semua merupakan apa?
perjuangan di jalan Allah untuk membangun bangsa mereka, negeri mereka, memberikan informasi yang sehat buat rakyat mereka. Jadi yang pertama-tama mesti dibangun adalah apa? Betul-betul moral bangsa kita. Nah, kita alhamdulillah mayoritas beragama Islam, bahkan yang tidak beragama Islam pun mereka sibuk mendidik apa? Jamaah mereka. Yang beragama Katolik, yang beragama Protestan, kita saksikan bagaimana mereka berusaha untuk meningkatkan martabat jamaah mereka. Masa kita umat Islam kalah? Oleh karena itu, kalau pemerintah bersama para tokoh apapun agama mereka, bersama-sama serius membangun anak bangsa mereka, mereka dilibatkan bukan hanya sebagai jurkam, tapi dilibatkan sebagai apa? Sebagai pejuang yang berjuang untuk bangsa dan negara. Ini akan membuat niat mereka juga tulus, mereka menikmati hasil kerja mereka, ya mereka tidak berpikir hanya soal materi yang mereka terima. Nah, ini harus diberikan contoh dari atas. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, ya, berkaitan dengan pendidikan yang melibatkan tokoh-tokoh, regulasi, juga berkaitan dengan hal penting, keamanan. Kalau orang bekerja tidak merasa aman di dalamnya, bagaimana mereka akan bersemangat bekerja? Jadi setiap orang yang bekerja betul-betul kehormatannya, martabatnya dijaga. Hak-haknya pun ya diberikan sebagaimana mestinya. Kalau ada oligarki ya, yang menguasai lahan, ternyata mempergunakan mereka hanya sebagai buruh kasar, sebagai pekerja rodi yang tidak dihargai kehormatannya, pemerintah jangan berpihak kepada mereka. Dan masalah ini masalah serius. Bila terjadi krisis akibat perang ya, yang meluas, ya, kemudian harga pangan juga meningkat, kita nggak bisa lagi membeli barang-barang dengan murah. Padahal ketergantungan kita dalam bidang pangan sekarang cukup besar. Kita lebih banyak mengimpor yang menguntungkan para pejabat yang berkaitan daripada memberikan subsidi bagi para petani untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kita berikan subsidi buat petani Amerika. Bahkan yang paling menyedihkan, hasil pertanian kita, ya, katakan di wilayah katakan Gorontalo dan sekitarnya itu, ya. Kemudian jagung juga kendali, katakan hasil jagung. Pada saat panen dijual jagung kering dengan harga murah. Ternyata kemana perginya? Dibeli oleh kapal-kapal siap milik Amerika. Masuk ke kantong mereka, dipakai dengan merek Amerika, kemudian dibawa ke pasar kita. Ya. Bayangkan coba. Jadi kesimpulannya Pak Syafril, Kang Rizal, jadi ini kita harus memperbaiki ya, bukan hanya langsung menuju ketahanan pangan, tapi harus diingatkan para pemimpin, demikian pula rakyat, bahwa kita ini menghadapi ancaman-ancaman yang serius. Mungkin pada saat damai tidak terasa. Kita masih bisa bergantung kepada sumber-sumber apa? Sumber-sumber penghasilan yang lain untuk membeli pangan di luar. Tapi pada saat terjadi krisis, pihak luar juga tidak akan menjual pangan mereka. Mereka butuh untuk negeri mereka. Ya. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjaga keamanan kita juga, pada saat kita mampu menghasilkan, ancaman dari luar yang akan menyerang kita untuk merebut lahan-lahan kita juga cukup banyak. Nah, Indonesia alhamdulillah negara agraris. Seharusnya investasi terbesar itu diarahkan kepada agraria, kepada pertanian, kepada agrokultur, bukan kepada apa? Kepada investasi-investasi yang manfaatnya kembali kepada pihak luar, bukan kepada bangsa kita. Kita yang bekerja susah payah dengan gaji yang murah, satu apa? Hasilnya dibawa keluar. Betul, produk domestik bruto kita meningkat. Tapi kita harus tahu produk domestik bruto itu kotor. Semua hasil yang dihasilkan dari hasil bumi kita atau katakan jasa, ya, itu masuk dalam produk domestik bruto. Walaupun 99% diangkut keluar, itu namanya PDB. Tapi kita ingin betul-betul hasil yang dihasilkan oleh bangsa kita ini kembali kepada kita, baik itu ekspornya, baik itu impornya, betul-betul menguntungkan kepentingan kita. Impor untuk mengembangkan kita. Jangan impor hanya untuk beli handle pintu yang mahal-mahal, beli sepatu yang mahal-mahal, beli pakaian yang mahal-mahal. Seharusnya kita ini sudah membiasakan diri kita menggunakan pakaian produk negeri kita. Jangan pergi ke Singapura, ke Hong Kong, beli barang-barang
Sampai Indonesia diperiksa made in Indonesia, belinya di Hong Kong dan di Singapura. Ini true story. Ironis sekali itu. Ironis kan? Jadi kita ingin betul-betul apa? Perbaikan dari dasarnya dulu. Dari memperbaiki moral bangsa kita, baik itu pemimpin, kemudian rakyatnya, baru akan lahir kebersamaan, kepercayaan antara rakyat dengan pemimpin mereka. Begitu juga kepercayaan pemimpin dengan rakyatnya. Kesulitan kita di Indonesia untuk bisa kerjasama karena tidak adanya trust. Dan bagaimana mungkin trust akan muncul, kepercayaan akan muncul kalau tidak ada apa? Tidak ada betul-betul pendidikan yang meningkatkan moral bangsa kita. Coba pergi ke Vietnam. Negara yang jauh tertinggal. Saya ingat pada tahun 70-an pada saat pertandingan anniversary Cup Football turnamen kita ini. Itu dari Korea datang ke Indonesia, dari Birma, dari berbagai macam negara. Mereka tuh kalau datang ke Indonesia melongo memandang apa? Kemajuan kita dalam bidang apa? Dalam bidang pembangunan pada saat itu. Termasuk Korea Selatan. Tapi ternyata kita sekarang ini tertinggal jauh, bahkan dibandingkan Malaysia yang kita anggap jadul. Cari ke Indonesia guru SMP, guru SMA, kemudian anak-anak mereka sekolah di perguruan tinggi, kita magang di Pertamina. Sekarang orang-orang kita justru apa? Berobat saja ke Malaysia. Iya. Kemudian belajar juga ke Malaysia. Kerja aja ke sana. Kerja juga ke Malaysia. Sampai di perkebunan apa? Iya. Padahal kita punya perkebunan, tapi perkebunan kita bukan milik kita, milik apa? Milik asing. Jadi kesimpulannya Pak Syafril, ini betul-betul amat serius kalau sampai pemerintah melakukan pembiaran terhadap moral bangsa kita ini. Tidak segera mereka serius melakukan perbaikan, maka yang akan terjadi petaka bencana bisa membuat bangsa kita ini berpecah belah. Dengan mudah pihak asing, karena sakit hatinya rakyat yang tidak melihat keadilan pada para pemimpin mereka, mereka dengan mudah menjual kehormatan mereka. Mereka bisa berubah menjadi pengkhianat bangsa. Mereka yang akan merusak negeri mereka dengan tangan mereka sendiri. Jangan sampai hal ini terjadi. Kita harus membuat mereka cinta pada bangsa mereka, pada negara mereka, cinta yang tulus. Karena negara memperhatikan mereka. Negara memperlakukan mereka dengan cara yang adil. Jangan hanya janji-janji muluk. Nah, kalau kita masuk ke dalam ketahanan pangan, sebetulnya negeri kita ini bisa dalam waktu singkat. Sekali panen saja. Setahun, katakan musim panen setahun. Kita bisa membuat apa? Membuat asal moralnya bangsa kita melakukan perbaikan dalam waktu 1 tahun. Pemerintah pada tahun pertama mengeluarkan anggaran besar. Katakan pada saat ini anggaran sosial mencapai 700 triliun kan? Anggaran sosial 400 triliun. Berapa? 400 triliun. Yang terbesar apa tadi? Yang terbesar pendidikan. Berapa? Pendidikan itu 722. 722. Ya. Sosial 504. Sosial 504. Kalau pendidikan dengan 700 triliun tidak mengalami kebocoran, saya nggak bisa bayangkan dengan 700 triliun itu pemerintah mendidik bangsanya, itu bakal lahir luar biasa. Tapi seperti yang saya dengar dari Kementerian Kesehatan, dengan anggaran yang begitu besar untuk pendidikan, ternyata UI hanya menghasilkan setiap tahunnya 15 dokter spesialis. Kita ini mengalami betul-betul krisis dokter. Tapi kalau dokter-dokter atau prof-prof di atas, mereka memonopoli dan membatasi lahirnya dokter-dokter spesialis pada saat krisis seperti COVID kemarin, kita mengalami betul-betul apa? Krisis yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau tidak ada kebocoran, ini pendidikan diarahkan ke arah yang betul-betul lurus, menekankan kepada perbaikan moral, dan contoh dari guru-guru yang diawali dengan contoh dari para pemimpin bangsa kita, insya Allah dalam waktu relatif singkat akan terjadi perubahan. Dan kalau seandainya kita kembangkan pertanian kita dengan baik, dengan keragaman hasil bumi yang bisa menjadi apa? Penopang kebutuhan pangan kita, niscaya dana sosial bisa dikurangi. Dana sosial bisa dikurangi. Insya Allah anak-anak bangsa kita ini akan apa? Akan menjadi anak-anak bangsa yang mandiri, mampu untuk menghasilkan kebutuhan mereka, kecuali orang-orang jompo.
anak-anak yang lemah, yang tak berdaya. Tapi kalau orang yang sehat, seharusnya mereka diberikan lapangan pekerjaan, bukan menerima bantuan sosial. Betul nggak Pak Syafril? Iya. Seharusnya. Karena sudah berkemampuan. Sudah berkemampuan. Iya. Jadi kita sekarang perlu betul-betul ya meningkatkan, memperbaiki moral bangsa kita ya, dari mulai para pendidiknya, kemudian para petaninya. Setelah itu kita mulai turun bekerja bersama-sama serius ya untuk membangun bangsa dan negara kita. Dalam kebersamaan, hasil kita nikmati bersama, juga beban yang berat kita pikul bersama-sama. Ada kebersamaan dalam hal ini. Nah sekarang kebanyakan bangsa kita kan makan apa? Makan nasi. Padahal sebetulnya berkaitan dengan pangan yang sehat, ya, yang memenuhi kebutuhan kesehatan bukan hanya nasi. Malah kalau seandainya kita menjadikan katakan roti sebagai makanan kedua, pada saat ini kita kalau sorghum, katakan roti kebanyakan kita kan di samping mereka makan nasi kan roti itu sudah menjadi makanan mereka kan. Kemudian juga kue-kue yang diproduksi dari tepung. Padahal tepungnya berasal dari mana? Beras juga. Tepungnya berasal dari luar. Dari luar. Semua merupakan komoditas impor yang akan membuat devisa kita mengalir keluar kan. Coba seandainya kita kembangkan, katakan kita kembangkan penanaman talas, ubi, singkong, bukan hanya sebatas dikukus, digoreng, dan dimasak, bisa kita menghasilkan hasil yang bermacam-macam. Hasil tepung, betul nggak? Iya. Bahkan gandum itu menghasilkan gluten yang suka menimbulkan alergi bagi orang-orang yang alergi gluten kan, menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi dari mulai talas seperti yang Pak Syafril katakan, dalam polybag orang menanam talas 1 bulan bisa menghasilkan 4 kilo. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Dalam 4 bulan bisa menghasilkan Kurang lebih 4 kilo. 4 Bisa kilo. 4 kilo. Kemudian daunnya bermanfaat. Katakan bukan untuk manusia, untuk hewan pun apa? Bermanfaat. Kemudian singkong. Ubi-ubian kan jenisnya bermacam-macam. Betul enggak? Betul. Sorghum. Ini semua merupakan hasil bumi yang bermanfaat buat kita. Kemudian kacang-kacangan. Seperti kedelai, jagung. Saya nggak tahu jagung masuk kacang-kacangan bukan? Kedelai, jagung ya. Ini kan semua merupakan apa? Merupakan manfaat yang berguna. Sampai saat ini kita belum mengembangkan pangan dari jagung. Artinya belum maksimal. Kalau saat ini kita kembangkan, katakan beras dari jagung kan bisa. Bisa. Artinya kita olah, kita buat, bentuknya mirip dengan beras, hingga secara sugesti apa? Sama dengan beras. Mereka merasakan sama dengan beras. Seperti kita lihat, porang. Ya. Porang dibuat di Jepang mirip dengan beras. Ternyata makanan yang sehat bagi orang-orang yang diabetes. Jagung juga bisa diolah. Yang penting bagaimana kita membangun anak-anak kita untuk bisa mandiri. Begitu juga orang-orang yang berpendidikan bagaimana bisa mengembangkan hasil bumi ini sebagaimana yang sesuai dengan kondisi apa? Kondisi kita punya apa? Iklim bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi diversifikasi pangan penting sekali buat kita ini. Jadi kita bisa, dan dari mulai kecil anak-anak kita kalau bisa jangan pagi, sore, siang, malam makan nasi terus. Akhirnya kalau beli makanan yang lain mereka apa? Merasakan? Belum makan. Belum makan. Yeah. Jadi dari mulai kecil kalau perlu pagi diberikan makan seperti singkong, talas, siang makan nasi, kemudian malam juga makan apa? Yang lain kan? Seperti di Saudi Arabia atau negara Arab, contohnya pagi mereka makan katakan roti. Siang baru mereka makan nasi, bahkan tidak makan nasi. Malam baru mereka makan lagi roti kembali. Nah kalau kita pagi-pagi di Mesir kita makan nasi, orang Mesir bilang perut kamu nggak rusak. Saya katakan perut saya rusak kalau nggak makan nasi, karena kebiasaan semenjak kecil. Jadi kalau seandainya kita bisa mengembangkan berbagai macam hasil pangan ya untuk bangsa kita, insya Allah dalam waktu singkat ya kita bukan hanya mampu untuk mempertahankan kebutuhan pangan kita pada saat krisis, bahkan kita bisa berbagi dengan yang lain. Jadi sebetulnya Pak Syafril, ujung-ujungnya kerusakan di tengah-tengah negara kita ini, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dasarnya kembali kepada apa? Kepada moral bangsa kita nih yang rusak. Oleh karena itu dari sana kita mulai,
sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dilakukan Pak Syafril adalah memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal. Sungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak pekerti yang luhur. Akhlak ini bukan hanya sekedar tata krama, sopan santun, tidak. Tapi bagaimana kita jujur, adil, amanat, berempati kepada sesama kita. Ini hal yang penting kalau di negeri kita. Ini akhlak yang baik dianggap apa? Sopan santunnya. Tata krama sopan santun. Jadi walaupun dia koruptor, tapi kalau dia bersikap santun kepada yang lain, orang mengatakan luar biasa akhlaknya. Si fulan luar biasa akhlaknya. Padahal dia seorang koruptor. Cuma orang mengatakan walaupun dia kaya, pejabat, tapi akhlaknya luar biasa. Hanya dilihat dari apa? Sopan santunnya, tata kramanya. Ini berbahaya sekali kalau kita memahami akhlak hanya sebatas ini. Akhlak itu baru dikatakan sempurna kalau dia jujur bersama Allah, jujur bersama dirinya, jujur bersama manusia, adil baik dalam saat senang maupun marah, kemudian amanat, baik terhadap kawan maupun lawan, dia menjaga amanatnya betul-betul. Sampai Imam Ali mengatakan, Ali bin Husain mengatakan, kalau seandainya musuh saya membunuh orang tua saya, menitipkan amanat, saya akan kembalikan kepadanya. Jadi, sia-sia kita bicara tentang berbagai macam persoalan untuk kebangkitan bangsa kita kalau tidak dimulai dengan memperbaiki moral bangsa kita. Kebohongan harus dihindari. Oleh karena itu, para pemimpin kita ini yang suka mengubah undang-undang dan aturan, ya, sekehendak hati mereka untuk kepentingan mereka, ini merusak dengan kerusakan yang amat dahsyat bagi bangsa kita. Ini kerusakan yang luar biasa karena mereka memutarbalikkan fakta, menyesuaikan hukum dengan kepentingan mereka, padahal kalau mereka bersikap jujur, lurus, ya, dan berjiwa legowo pada saat mereka menjabat jujur, lengser pun jujur seperti Nelson Mandela, orang bakal hormati, cintai, hargai, dan layak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Tapi moral para pemimpin kita, baik itu mantannya, ya, merupakan calon-calon pemimpin kita, kalau tidak dipersiapkan, terus musibah bencana akan berulang. Saya kalau lihat di YouTube, banyak berita-berita hoak, walaupun dalam bentuk katakan guyon. Tentara TNI kita berhasil menjatuhkan rudal Israel. Di YouTube banyak seperti ini. Ini sebetulnya merupakan harapan dari anak bangsa kita. Ingin berkontribusi, ingin berpartisipasi, tapi tidak mampu untuk melakukan apa? Ingin jadi pahlawan, karena tidak berhasil, akhirnya mereka jadi pahlawan-pahlawanan. Ini yang terjadi Pak Syafril. Jadi kelihatannya memang mungkin diskusi kali ini kita akan kembangkan, insya Allah bicara mengenai ketahanan pangan secara terperinci nanti. Tapi ini harus dimulai dengan perbaikan moral bangsa kita. Dicontohkan dari atas para pemimpin, kemudian ulama kita, juga para cendekiawan kita. Jangan lagi berkelahi di antara mereka, masing-masing berargumen, tapi kita ingin masing-masing bekerja untuk bangsa negara. Ini yang kita inginkan. Terima kasih Ustaz. Pak Syafril masih ada yang ingin di... Baik, mungkin mengambil pelajaran Ustaz, dan menjadikan ini sebagai momentum pendengar pemirsa sekalian, diskusi kita dengan guru kita pada hari ini menekankan masalah moral. Moralnya harus moral pejuang, dan itu perlu didasarkan pada sinergi antara pemerintah dan rakyat, sehingga dalam konteks ini saya ingin menekankan bahwa khusus Menteri Pertanian yang saya tahu sekarang sedang berjuang keras untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi perlu diimbangi oleh kita, masyarakat banyak, supaya konteks pertanian ini menjadi suatu konteks pertanian yang produktif. Dan rasanya tidak salah kalau kita belajar, walaupun dari negara non-muslim, Ustaz. Vietnam misalnya. Vietnam pada saat perang, mereka rupanya menggiling nasi itu menjadi kertas. Dan kertas itu dilipat pada saat mereka, terlepas dari dia di pihak manapun, nasi itu nanti, kertas itu dicampur dengan air, kemudian mereka makan dengan banyak-banyak lalapan daunan. Sehingga beberapa tahun kemudian, waktu Vietnam sudah makan, itu nasi kertas masih ada di restoran. Kita bisa ambil dan ini menjadi nasi. Ini contoh. Tapi bukan hanya itu saja.
bahwa Vietnam, saya sebetulnya mengambil ini sebagai pelajaran saja, Ustaz. Mereka dengan tingkat kehancuran dan perpecahan yang sedemikian dahsyat, tetapi mampu. Saya mau kasih contoh saja, Mas Rizal. Ekspor durian mereka pada tahun 2024 itu jumlahnya 53,6 triliun. Itu setara dengan 1,8 APBN-nya kita. Pertanyaannya, apakah kesuburan tanah di Indonesia berbeda atau di bawah Vietnam? Dari banyak penelitian, kesuburan di negara kita, tanah-tanah di negara kita sangat subur. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakatnya, baik petani, konsumen, apalagi pemerintahnya, satu garis untuk meningkatkan produktivitas ini. Ini yang saya pikir perlu kita bangun, dan moral pejuang ini menjadi landasannya. Dan tadi Ustaz Husin sudah menjelaskan, masalah pendidikan moral ini adalah bagian dari bagaimana pemerintah, pejabat-pejabat memberi contoh sehingga layak ditiru, justru tidak menimbulkan apatisme. Dan kalau ini dilakukan, maka setiap rumah tangga akan ikut berpartisipasi dalam membangun, mendirikan ketahanan pangan ini. Dengan memanfaatkan lahan-lahan di depan rumah misalnya. Satu waktu seperti Ustaz bilang tadi, kita akan bicara konteks bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit sekalipun, Mas Rizal, menjadi satu tempat mempersiapkan ketahanan pangan. Contoh, hanya menanam keladi saja, 4 bulan hasilnya bisa 3-4 kilo. Bahkan ada namanya keladi, talas pratama itu, kalau 6 bulan bisa sampai 6 atau 7 kilo per buahnya. Jadi itu contoh sederhana yang kita bisa lakukan dengan memanfaatkan alam yang subur yang diberikan Allah kepada kita ini. Mungkin sebagai tambahan seperti itu, Mas Rizal. Tambahkan sedikit punya. Iya, silakan. Kira-kira pada 20 tahun yang lampau ya, kita dengar cerita bahwasannya tanah di negeri kita ini tidak cocok untuk budidaya kedelai. Jadi terpaksa kita harus mengimpor dari luar untuk menghasilkan kedelai yang terbaik. Tahu-tahu salah seorang yang pernah menjadi kepala pengembangan pertanian di Amerika, orang Indonesia. Kebetulan dia membidangi kedelai. Dia mengatakan, saya sudah melakukan penelitian di seluruh Indonesia. Artinya sampel dari sebagian tanah di Indonesia. Dia mengatakan, untuk penanaman kedelai ini di Indonesia, lahan kita bisa digunakan ya, sampai kepada lahan-lahan yang berada di tepi-tepi sungai. Artinya lahan-lahan yang kualitas kurang bagus bisa menghasilkan kedelai yang terbaik. Tapi apa sebabnya kok pada saat itu kita lebih suka mengimpor? Karena pada saat kita mengimpor ada komisi. Ada komisi untuk para pejabat. Begitu juga pada saat mengimpor beras, dalam 1 tonnya itu mereka menerima komisi. Berarti kebocoran dalam bidang pangan cukup banyak enggak? Oleh karena itu, seharusnya mereka-mereka yang mempermainkan pangan masyarakat itu layak untuk dihukum gantung. Kalau mereka sudah berulang kali melakukan hal ini. Dan saya tahu betul ya, berapa banyak pejabat-pejabat yang menjadi kaya raya disebabkan hal ini. Sampai pernah sekali waktu, saya sepulang dari haji kebetulan bersama jamaah-jamaah yang bekerja di Bulog. Kebetulan di antara mereka pada saat itu ada apa? Ada Kabulog. Kita bicara pada saat musim haji untuk selalu mengingatkan manusia kepada Allah, memakan yang halal agar tidak lupa. Pulang haji saya dipanggil ke Kabulog, kantor Bulog untuk berceramah. Rupanya jamaah haji yang tadi di Mekah begitu tersadar, dia bicara sama saya. Salah satu pejabat tinggi ya. Ustadz, saya nih alhamdulillah pada kali ini saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bertahun-tahun pergantian pejabat, pimpinan saya tidak pernah sama sekali mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sekarang saya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang dimaksudkan bukan malam Lailatul Qadar sebenarnya, artinya kesempatan
untuk memperkaya diri. Saya kaget luar biasa, padahal orang ini orang yang ahli agama. Masya Allah. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana kebocoran dalam anggaran pangan kita disebabkan mereka-mereka yang melakukan tindakan korupsi. Tapi kalau seandainya kita serius ya, untuk mengembangkan pertanian kita, di samping kita mempelajari lahan kita, lalu kita budidayakan seperti katakan kedelai, kita akan tahu kebutuhan bangsa kita sebenarnya luar biasa. Untuk kebutuhan seperti jangan jauh-jauh tahu, katakan tempe ya, oncom, ini kan kembali kepada apa? Kedelai. Tapi berapa banyak kira-kira anggaran yang kita keluarkan untuk mengimpor kedelai dari luar negeri? Sebagian besar anggarannya. Jagung sampai sekarang kita ini belum maksimal memanfaatkan. Jadi kalau antum perhatikan Pak Syafril, ini problemnya apa? Pada kebijakan dan regulasi. Nah kita ingin insya Allah mudah-mudahan kita mau lihat pada era Prabowo ini. Kira-kira dia mengatakan kelak kalian akan terkejut mengenai apa? Mengenai rancangan ya dan kebijakan yang dilakukan oleh negara. Kita ingin lihat. Thailand dulu kan tertinggal jauh dibandingkan Indonesia. Cuma dulu Pak Habibie kebetulan mengembangkan IPTN ya, untuk membangun pesawat. Sedangkan Thailand tahu dia nggak punya kemampuan. Secara finansial tidak punya kemampuan. Seperti Indonesia pada saat itu. Dia memilih untuk mengembangkan dan melakukan investasi pada apa yang mereka mampu dan tidak terlalu tinggi teknologinya. Dan murah biayanya. Yaitu berinvestasi dalam lahan pertanian. Akhirnya karena investasi mereka serius, didukung juga oleh pemerintah. Pemerintah raja pada situ mendukung. Ternyata apa? Mereka mampu untuk mengembangkan dan membudidayakan beraneka macam buah-buahan. Durian. Kelas tinggi. Tidak harus bersaing ya, dengan Amerika untuk membangun Boeing, katakan. Betul tidak? Atau katakan membangun Airbus, sama sekali tidak. Itu biaya tinggi kan? Tapi bagaimana mereka membudidayakan pertanian. Mereka bisa menghasilkan durian terbaik, mangga terbaik, jambu terbaik. Sekarang yang menakjubkan, mereka mampu untuk menghasilkan, memproduksi korma tanpa mereka harus impor dari Saudi Arabia. Korma-korma yang kuning-kuning mewarnai pasar-pasar Thailand. Antum lihat. Sedangkan kita menjadi konsumen. Untuk beraneka macam buah-buahan, kita ini sebagian besar menjadi konsumen, bahkan membunuh petani kita. Dulu jeruk Pontianak kan luar biasa kan? Begitu diambil oleh tangan-tangan yang zalim, langsung rusak. Demikian pula cengkeh. Ini kerusakan pertanian kita ini karena tangan-tangan yang zalim bukan datang untuk membantu mendukung, tapi untuk merusak. Dengan kerakusan dan keserakahan mereka. Bahkan mereka masih tertawa terbahak-bahak. Tidak punya rasa tanggung jawab terhadap kerusakan yang mereka timbulkan pada bangsa kita. Jadi, seperti tadi yang Pak Syafril katakan, kita ini harus serius. Nah, kita berharap Menteri Pertanian, kalau serius, Anda buka jas Anda. Hanya Anda pakai di kantor pada saat pertemuan-pertemuan. Ganti dengan pakaian para petani, turun ke ladang. Keliling dari ladang ke ladang memberikan dukungan, bantuan, motivasi bagi para petani kita. Kalau petani diberikan semangat, diperhatikan, saya yakin mereka akan bekerja. Tapi kalau mereka mau kerja, pupuk tidak ada, modal tidak ada. Dulu saya ingat pada 30 tahun, 40 tahun yang lalu, petani-petani mendapatkan bantuan pupuk dengan nama Bimas. Betul tidak? Masyarakat, ya udah. Masyarakat karena mereka tidak punya uang untuk kebutuhan mereka, hasil pertanian butuh waktu pada saat itu 6 bulan, pupuknya mereka jual dengan harga di bawah harga, kemudian mereka beli kebutuhan untuk sekolah anaknya, untuk ini, untuk itu. Akibatnya apa? Berhutang tidak mampu bayar, tanah mereka gadaikan. Akhirnya besok tanah dikuasai oleh tengkulak-tengkulak. Sampai mereka pada akhirnya hanya menjadi buruh, tidak punya lahan sama sekali. Jadi kalau kita pergi ke daerah pada saat ini, lahan-lahan pertanian hampir kebanyakannya milik para tengkulak. Sedangkan petani yang tadinya punya tanah berhektar-hektar, habis semuanya. Artinya, pemerintah di sini harus memperhatikan juga kebutuhan petani. Contohnya bagaimana pendidikan anak-anak mereka bisa berkembang dengan baik. Tapi kalau hanya sekedar kita memberikan pupuk dan bibit tanpa sama sekali edukasi,
tanpa juga melihat kebutuhan mereka, niscaya kita betul-betul tak akan mampu untuk melakukan perubahan perbaikan. Oleh karena itu negara-negara maju itu betul-betul memperhatikan rakyat mereka dari berbagai macam aspek. Lihat Taiwan. Lihat juga bagaimana Malaysia pada saat ini. Malaysia jauh tertinggal di belakang kita. Bahkan saya masih beranggapan orang kita lebih cerdas dari Malaysia. Cuma Malaysia orangnya lebih jujur dibandingkan kita. Pemerintahnya cinta pada rakyat dan bangsanya. Bahkan orang selevel Mahathir yang sudah kakek-kakek masih prihatin ketika menyaksikan negaranya diaduk-aduk. Dia berjuang. Walaupun sudah tua, walaupun tidak mencapai masa jabatan penuh, tapi paling tidak dia meninggalkan kesan mendalam buat rakyat Malaysia. Jadi mari bersama-sama kita berjuang sesuai dengan peran kita masing-masing. Dan saya ingatkan kepada para pemimpin bangsa di atas, kepada Bapak Prabowo, begitu juga kepada Bapak Wakil Presidennya, ya. Hidup ini sebentar. Suka atau tidak suka, kita akan kembali pada Allah. Lahirnya kita ke dunia dengan kalimat Allah, kun fayakun. Kalau Allah mau mengambil, kita juga mudah kun fayakun. Selagi ada kesempatan, sebagaimana janji Bapak, mari Bapak berjuang untuk perbaikan bangsa kita. Dan ingatkan rakyat untuk tidak terlibat menghabis-habiskan waktu untuk berbicara hal-hal yang tidak penting. Pembicaraan mengenai ijazah Pak Jokowi asli tidak asli. Berlarut-larut menghabiskan energi kita, coba alihkan kepada hal yang serius, kepada hal yang positif. Jangan dijadikan sebagai pengalihan isu. Ini apa yang saya sampaikan bukan sebagai katakan tusukan, ya, atau tujuan-tujuan untuk katakan mendukung calon-calon yang lain merusak citra Bapak, tapi ingin memberikan peringatan sebentar lagi dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kita sebagaimana dengan kun fayakun, dengan satu kalimat Allah ciptakan kita. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia dan kembali kepada Allah. Begitu juga para ulama, ikuti Rasulullah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak pekerti umat manusia. Harus dimulai dari kita semua melakukan hal ini, baru kita bisa mengajak orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikianlah Ikhwan Akhwat, renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein Alatas dan juga Pak Safril. Tadi menyikapi konflik perang Iran-Israel, kaitannya dengan ketahanan pangan di negara kita dan juga keluarga kita tentunya. Insya Allah semoga apa yang dibahas, yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua di kesempatan ini. Saya Rizal Haq dan juga kameramen yang bertugas ada Kang Atep dan Kang Algi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.